Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil ulasan dan analisis kami terkait dengan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sondang Sonia. Saya Salsabila Nadia Wibowo. Saya Sania Tusi Anggara. Saya Ataya Hikmatiar. Saya Rifai Handaka. Saya Sandi Suwarto. Saya Adinul Sesiregar. Saya Asnan Hakim. Saya Bayu Pangestu. Kepada Ibu Siti Mutmainah dan seluruh teman-teman, selamat menyaksikan. PT Indah Kiat Pulp and Paper didirikan oleh Ridwan Suselo pada 7 Desember 1976. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ada di bidang industri, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan. Nah, saat ini perusahaan bergerak di bidang industri kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Nah, PT Indah Kiat Pulp and Paper memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Nah, visi ini adalah gambaran umum atau cita-cita suatu perusahaan di masa depan. Sedangkan untuk misi itu adalah penjabaran atau langkah-langkah untuk mencapai atau mewujudkan visi. Nah, berikut adalah visi dan misi dari PT Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, visinya itu adalah menjadi yang terdepan di bidang pulp dan kertas dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan, serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lalu untuk misinya itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan pangsa pasar di dunia. Yang kedua, menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan. Dan yang keempat adalah mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Nah, selanjutnya itu ada tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini adalah penjabaran dari visi dan misi sebelumnya. Tujuan dari PT Indah Kiat Pulp and Paper ini adalah menghasilkan pulp dan produk kertas dengan kualitas sesuai dengan persyaratan secara konsisten, menghasilkan produk-produk dengan harga yang wajar dan bersaing, pengiriman dan pelayanan yang tepat waktu. Kami mengelompokkan menjadi 5 strategi. Yang pertama adalah strategi korporasi, yang kedua strategi pemasaran dan pangsa pasar, yang ketiga strategi dalam menghadapi risiko, yang keempat strategi pengelolaan SDM, dan yang terakhir adalah strategi lain-lain. Mari kita lihat strategi dari kategori yang pertama, yaitu strategi korporasi. Terdiri dari 4 strategi. Yang pertama adalah PT Indah Kiat ini memiliki entitas anak, baik nasional maupun di luar negeri. Yang kedua, menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana mulai dari tingkat direksi itu dibagi menjadi bidang-bidang tertentu yang dikomandoi oleh direktur utamanya, terus berlanjut hingga ke tingkat manajemen pelaksana. Contohnya seperti ada bidang HRD, bidang accounting, lalu bidang financing, dan sebagainya. Selain itu, struktur organisasi ini juga memiliki jajaran pengawas yang terdiri dari Dewan Komisaris, di mana di dalamnya terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Audit. Lalu strategi korporasi yang ketiga adalah membangun fasilitas produksi di Riau, Serang, dan Tangerang yang didasarkan pada kedekatan sumber bahan baku serta pangsa pasar. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan business of conduct atau etika bisnis sebagai upaya menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholder di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke strategi pemasaran. Terdiri dari beberapa strategi. Yang pertama ada product mix strategi, di mana PT Indah Kiat itu memiliki berbagai macam produk, tidak hanya kertas tulis, melainkan juga ada tisu, kertas untuk mencetak foto, lalu amplop, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga country mix strategi, di mana mulai dari pengambilan bahan baku hingga pemasaran, ini tidak hanya berputar di satu negara, tidak hanya berputar di Indonesia, melainkan sudah dilakukan lintas negara. Jadi sudah memiliki pangsa pasar lintas negara. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengembangan pasar dan memperkuat basis pelanggan yang baru secara terus-menerus. Yang keempat, meningkatkan kualitas produksi secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, yang kelima adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan biaya operasi. Dan terakhir, strategi pemasaran yang keenam adalah menjaga kesinambungan pasokan
bahan baku, serta inovasi pekerjaan berbasis teknologi. Hal ini kemudian semakin cepat lajunya karena didorong oleh tekanan pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam strategi untuk menghadapi risiko. Sebenarnya ada banyak risiko yang dihadapi oleh PT Indah Kiat, tetapi tidak semua risiko bisa dikendalikan oleh strategi yang telah disusun. Terdapat 3 risiko setidaknya yang dapat dikendalikan. Yang pertama adalah risiko kredit, di mana strategi untuk mengendalikannya adalah dengan cara membuat kebijakan dan prosedur pemberian kredit secara hati-hati untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan itu sesuai dan tepat sasaran. Jadi contohnya itu adalah penggunaan ambang batas kredit, lalu juga ada pengawasan piutang secara aktif. Lalu yang kedua adalah risiko likuiditas. Di sini strateginya adalah menjaga keseimbangan antara kontinuitas penerimaan piutang dan fleksibilitas dengan menggunakan utang bank dan pinjaman lainnya. Jadi tingkat piutang ini juga nanti akan berhubungan dengan tingkat pinjaman yang diajukan oleh PT Indah Kiat kepada pihak bank. Lalu strategi risiko yang terakhir itu adalah strategi untuk menghadapi risiko yang berasal dari faktor-faktor lingkungan. Nah, secara umum strategi ini diterapkan dengan cara secara terus-menerus menelaah dan memperbaharui pemahaman atas peraturan pemerintah dan peraturan terkait lainnya di bidang lingkungan. Lalu ada strategi untuk mengelola SDM, terdiri dari 4 strategi utama. Yang pertama adalah strategi pengembangan karyawan melalui beberapa program. Contohnya ada Management Development Program, lalu ada Management Trainee, Talent Management, dan beasiswa untuk karyawan. Poin kedua adalah strategi dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja. Nah, di sini pada dasarnya PT Indah Kiat itu melakukan rekrutmen berbasis kerjasama dengan PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Diwujudkan dalam berbagai program seperti job fair, lalu ada juga beasiswa Cipta Sarana yang menyasar para pelajar, dalam hal ini mahasiswa, dan yang ketiga ada program PKL atau magang. Lalu yang ketiga itu ada juga kegiatan untuk membangkitkan motivasi, keakraban, dan kompetisi yang sehat antar karyawan. Nah, ini tuh contohnya ada family gathering, lalu ada pemilihan best employee, dan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dan yang terakhir itu secara komprehensif kebijakan di bidang SDM itu dirangkum dalam suatu dokumen yang disebut sebagai APP Employee Welfare Policy. Lalu strategi kelompok keempat yaitu strategi lain-lain. Ini adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menunjang ketiga strategi sebelumnya. Yang pertama itu adalah melakukan CSR. Nah, CSR ini dilakukan PT Indah Kiat itu mengincar bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pengembangan masyarakat dengan berbasis Sustainable Development Goals. Nah, program CSR ini juga dilakukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah menerapkan dan membangun pengendalian internal yang memadai serta mengembangkannya secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah memperketat dan menegakkan kebijakan anti korupsi dan penyuapan serta menindak tegas insider trading. Baik, di sini saya akan membahas kultur atau budaya yang dibangun di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Melanjutkan komitmen-komitmen dari tahun-tahun sebelumnya, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk secara konsisten tetap menjadikan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga sebagai Good Corporate Governance atau singkatannya itu adalah GCG sebagai nilai dasar serta budaya kerja perseroan dan seluruh karyawannya. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Nah, kemudian perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Perseroan juga menyadari pengelolaan perseroan yang baik akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena itu, perseroan berkomitmen untuk mengembangkan budaya perseroan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersebut dan menerapkannya dalam sistem kegiatan perseroan. Prinsip-prinsip dari GCG tersebut antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, kewajaran, dan kesetaraan.
Kemudian, untuk mewujudkan pelaksanaan GCG yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, diperlukan budaya korporat yang dapat sejalan dengan implementasi GCG. Budaya korporat merupakan kesamaan nilai yang dimiliki dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi karyawan bertindak dalam aktivitas organisasi. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk mempunyai nilai perseroan yaitu integritas, sikap positif, komitmen, peningkatan berkelanjutan, inovatif, dan loyal dengan kejujuran dan integritas sebagai nilai inti dan landasan moral perusahaan. Budaya korporat yang tercermin dalam nilai-nilai inti ini tentunya bukan hanya harus dipahami, tetapi juga harus diterapkan oleh karyawan sehingga dapat mendukung implementasi GCG dengan baik. Dengan pelaksanaan GCG akan mendorong perseroan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berhubungan dengan perseroan dan pada akhirnya akan membantu dalam mencapai visi dan misi dari perseroan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk menentukan strategi yang ditetapkan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian pada setiap aktivitas yang terjadi. Pengendalian manajemen tidak terbatas hanya pada pengukuran kinerja saja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, dan pemberlakuan kode etik. Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, PT Indah Kiat Pulp & Paper Industry dituntut untuk meningkatkan daya saing produknya melalui usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Terdapat persaingan dalam industri pulp, kertas, dan tisu pada pasar domestik maupun pasar internasional, yaitu berupa merek dagang, kualitas produk, harga produk, dan distribusi. Perseroan telah melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membuat kondisi perekonomian dunia menjadi terhambat, tidak terkecuali bagi perseroan sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemulihan ekonomi terus terjadi. Meskipun begitu, terdapat beberapa faktor yang membayangi pemulihan ekonomi di masa mendatang, seperti munculnya varian baru dari SARS-CoV, perang dagang, ketegangan politik dunia, dan fluktuasi harga komoditas. Manajemen perseroan akan terus memantau situasi terkait COVID-19, menilai dan merespon secara aktif untuk melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap operasi perusahaan. Pada tahun 2022, perseroan berencana untuk meningkatkan penjualan dan laba bersih sebesar 5-10% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Selama 2021, dalam upaya meningkatkan kinerja, perseroan dihadapkan oleh kesulitan karena akibat pandemi COVID-19. Perseroan terus mengembangkan strategi supaya perseroan dapat beradaptasi dengan sulitnya keadaan di masa pandemi. Perseroan telah melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai strategi pemasaran dan pangsa pasar, antara lain yaitu dengan berfokus pada pasar yang memberikan keuntungan secara bertahap dan kompetitif secara signifikan melalui sistem mixed product strategy. Selain itu, perusahaan juga melakukan strategi kombinasi antar negara atau mixed product strategy. Perusahaan juga melakukan pengembangan proses dan memperkuat basis pelanggan yang prospektif. Perseroan meningkatkan kualitas produk secara konsisten dan berkesinambungan demi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Perusahaan juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya operasi dan biaya produksi, menjaga kesinambungan bahan baku, serta inovasi pekerjaan berbasis teknologi sehubungan dengan adanya sistem WFH selama masa pandemi. Pada tahun 2021, perseroan mengekspor produknya sebesar 56,4% kepada negara-negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Australia. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,6% digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Kedepannya, perseroan akan berfokus pada pasar Asia dan domestik sembari melakukan penetrasi terhadap pangsa pasar baru yang dinilai prospektif. Membaiknya kondisi perekonomian turut mendorong kinerja perusahaan PT Kiat Pulp & Paper. Pada tahun 2021, perseroan melakukan kinerja positif pada laporan keuangannya. PT Kiat Indah Pulp & Paper melaporkan kinerjanya pada tahun 2021 dibandingkan dengan
kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Yang pertama ada di laporan laba rugi yang terdiri dari 1. Penjualan neto konsolidasian yang terdiri dari penjualan pulp, kertas budaya, kertas industri, dan tisu yang mengalami kenaikan sebesar 17,8% dari 2.986 juta US dollar pada tahun 2020 menjadi 3.516,6 juta US dollar pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga jual produk perseroan. Lalu yang kedua, ada beban pokok penjualan terdiri dari biaya bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung lainnya. Biaya bahan baku sendiri terdiri dari kayu, pulp, dan kertas bekas. Sedangkan untuk biaya tidak langsung lainnya terdiri dari biaya kemasan, reparasi, depresiasi aset tetap, biaya listrik dan air, transportasi, dan biaya lainnya. Yaitu pada tahun 2020 sebesar 2.123,3 juta US dollar, naik 7,8% menjadi 2.288,2 juta US dollar pada tahun 2021. Lalu yang ketiga ada laba bruto konsolidasi, mengalami kenaikan sebesar 42,4% pada tahun 2020 sebesar 862,7 juta US dollar, naik menjadi 1.228,4 juta US dollar pada tahun 2021. Margin laba bruto konsolidasi juga mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu yang pada tahun 2020 sebesar 29,9% menaik menjadi 34,9% pada tahun 2021. Naiknya margin laba bruto konsolidasi disebabkan oleh turunnya harga pokok penjualan dan naiknya harga jual produk perseroan. Oke, sini sebelah saya udah ada data untuk laporan laba rugi. Selanjutnya kita bisa lihat di sini semuanya mengalami kenaikan, tapi yang perlu digarisbawahi itu penghasilan komprehensif lain dan penghasilan komprehensif neto. Untuk yang penghasilan komprehensif lain, ini untuk tahun 2021-nya itu mencatat penghasilan sebesar 0,9 juta. Tapi untuk tahun 2020-nya mencatat rugi sebesar 1,4 juta. Untuk yang penghasilan komprehensif neto, sini kita bisa lihat ini menunjukkan peningkatan, dan juga ini juga menunjukkan bahwa kinerja operasional ini mengalami peningkatan karena mencapai target 5% sampai dengan 10% dibanding dengan pencapaian selama tahun 2020. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Di sini bisa kita lihat ada aset lancar dan aset tidak lancar. Semuanya sini juga mengalami kenaikan, tapi tidak ada perubahan yang signifikan sehingga tidak mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya sini ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendeknya ini mengalami peningkatan, dan untuk jangka panjangnya ini mengalami penurunan. Kemudian untuk ekuitas sini juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini memperkuat struktur modal perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini perolehan dari aktivitas operasi dan investasi. Ini menunjukkan bahwa kinerja operasi mengalami pertumbuhan, meskipun perolehan kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan. Kemudian ada rentabilitas. Ini imbal hasil dari investasi dan imbal hasil dari ekuitas. Ini sama-sama mengalami kenaikan sejalan dengan laba neto selama tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian di sini ada analisis untuk kemampuan membayar hutang. Ada likuiditas dan solvabilitas. Untuk likuiditas ini mengalami penurunan karena tadi di liabilitas jangka pendeknya mengalami kenaikan. Dan untuk yang solvabilitas ini bisa kita ukur dengan rasio seluruh liabilitas terhadap aset dan ekuitas. Untuk rasio liabilitas terhadap aset itu sebesar 47,0% dan 50%. Itu untuk tahun 2021 dan tahun 2020. Dan untuk yang rasio terhadap ekuitasnya itu sebesar 88,7% dan 99,9%. Itu untuk tahun 2021 dan tahun 2020. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari pemodalan, pemeliharaan pemodalan, yaitu untuk mempertahankan rasio modal yang sehat agar terjadinya kelancaran usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kita membuat struktur modal ini dengan menyesuaikan lagi dengan kondisi ekonomi dan
resiko dari usaha tersebut. Dan kita bisa mengawasi atau memonitor permodalan ini dengan rasio utang terhadap rasio ekuitas atau total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, rasio untuk perusahaan ini, untuk rasio utang perusahaan ini itu sebesar 88,7%, yang dimana rasio ini termasuk tergolong rasio yang sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi dari perusahaan PT IKKP TBK. Nah, di sini nanti akan ditampilkan struktur organisasinya. Nah, di sini bentuk struktur organisasinya fungsional, di mana pendelegasian tugas dari pimpinan ke bawah dan tanggung jawab hasil bawahan kepada pimpinan berjalan vertikal sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Di sini pemisahan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya itu dilakukan secara independen di bawah direksi dalam pelaksanaannya. Nah, sebagaimana kita tahu, sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan karena mereka berperan penting dalam pelaksanaan operasi perusahaan. SDM yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ketidakselarasan dan penyimpangan yang pada keberlangsungan usaha. Disinilah peran penting pimpinan untuk mengelola SDM itu sangat penting. Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi perseroan. Perseroan menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi, mulai dari perekrutan hingga pemberian program pendidikan dan pelatihan baik untuk pihak eksternal maupun buat pihak internal itu sendiri. Selain program pengembangan karyawan untuk regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat manajemen menengah, perseroan menjalankan program manajemen training dan talent management serta program beasiswa. Program beasiswa ini meliputi program beasiswa yang diberikan kepada karyawan serta masyarakat luas yang berpotensi untuk melanjutkan pendidikannya di bidang pulp and kertas. Selain itu, untuk memotivasi karyawan dan membangun semangat serta budaya kompetisi yang sehat di lingkungan perseroan, perseroan mengadakan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti family gathering dan pemilihan best employee. Diharapkan dengan kegiatan tersebut, perseroan karyawan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan serta menciptakan suasana kerja dan iklim produktivitas yang kondusif. Nah, di bagian ini juga ada beberapa cara atau bagian di mana manajemen itu, pimpinan itu mengelola SDM dengan baik. Nah, di sini ada bagian pertama yaitu Forum Serikat Pekerja. Di sini terdapat 6 serikat pekerja di perseroan PT IKPP itu. Yang pertama ada Serikat Mandiri, yang kedua ada Serikat Pekerja IKPP, yang ketiga ada SPSI, yang keempat ada SBSI, yang kelima ada Serikat Pekerja Kahutindo, yang keenam ada Serikat Pekerja Perjuangan. Nah, di Serikat Pekerja atau Serikat Buruh ini adalah sebagai pihak dalam perumusan dan pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Nah, yang kedua adalah sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja bersama di bidang ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga adalah sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Nah, perseroan itu juga menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial, serta perseroan juga memberikan sarana kesejahteraan bagi pegawai perseroan. Nah, apa sih sistem remunerasi itu tadi? Jadi sistem remunerasi itu adalah imbalan yang diterima karyawan atas kontribusinya pada perusahaan. Nah, imbalan ini bisa berupa finansial langsung yakni upah, bonus atau komisi, maupun finansial yang tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, dan sebagainya. Untuk yang bagian kedua yaitu aspek ketiga, sarana dan keselamatan kerja tingkat kecelakaan kerja. Nah, di sini perseroan itu memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 bagi semua pihak yang terlibat di dalam bisnis mereka. Nah, melalui APP Employee Welfare Policy, mereka berkomitmen melindungi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan mereka sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan standar ILO. Di sini ada mereka
Yang pertama, mereka mewajibkan kontraktor dan pemasok mereka untuk menerapkan kebijakan yang sama. Yang kedua, mereka selalu menerapkan sistem manajemen K3 di mil-mil dan mereka berupaya mencapai standar internasional seperti OPSAS dan ISO 45001. Yang mereka juga memelihara dan melaksanakan prosedur-prosedur untuk mengidentifikasi risiko K3 terkait dengan operasional perseroan. Yang terakhir, untuk Departemen K3 ini mendefinisikan dan mengatur tugas dan tanggung jawab K3 dan memastikan penyediaan sarana seperti peralatan untuk meminimalisasi risiko, pencegahan dan tanggap darurat kecelakaan dan kebakaran, penyediaan alat pelindung diri, serta pelatihan-pelatihan terkait K3. Untuk yang selanjutnya itu ada aspek ketenagakerjaan, kesetaraan gender, dan kesempatan kerja, remunerasi, dan pengaduan masalah ketenagakerjaan. Di sini kebijakan utama perseroan itu mengenai sumber daya manusia adalah APP Employee Welfare Policy tadi, yang dimana itu memuat komitmen perseroan untuk memenuhi persyaratan hukum dan standar-standar ILO. Di sini untuk memastikan kinerja PT IKPP atau Indah Kiat itu dalam ketenagakerjaan dan meningkatkan hubungan baik karyawan dengan perseroan, maka perseroan memberikan ruang kepada karyawan untuk menyampaikan masukan, saran dan keluhan berkenaan dengan aspek ketenagakerjaan mereka. Nah, hal ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, di mana dituangkan tahap-tahap penyampaian masalah, yaitu yang pertama itu berbicara dengan atasan langsung. Yang kedua, meminta bantuan serikat pekerja untuk dimusyawarahkan dengan pihak perseroan. Yang terakhir itu ada penyelesaian secara hukum sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintahan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Untuk keunggulan ini berkaitan dengan kekuatan atau strength, di mana kita bisa melihat keunggulan di internal perusahaan, seperti pada produk atau strateginya. Adapun untuk keunggulan yang dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, diantaranya yang pertama, penciptaan produk pada perusahaan ini itu ramah lingkungan. Kemudian keunggulan yang kedua, yaitu perusahaan ini melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan seperti industri percetakan dan koran. Lalu keunggulan yang ketiga, yaitu perusahaan ini memiliki fokus penguasaan baik di pasar lokal maupun luar negeri. Keunggulan yang keempat, yaitu perusahaan ini juga memiliki fokus terhadap kontrol kualitas pada produknya. Dan keunggulan yang terakhir, adanya diferensiasi produk. Kemudian untuk kelemahan atau weakness merupakan kekurangan yang dimiliki dari perusahaan, di mana untuk kelemahan kita bisa lihat juga pada internal perusahaan, yaitu merupakan komponen atau hal-hal yang nantinya dapat menghambat kegiatan bisnis itu sendiri. Untuk kelemahan yang dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk diantaranya, yang pertama, adanya kesenjangan manajerial antara sumber daya manusia lokal dan sumber daya manusia asing, dan kelemahan yang kedua yaitu adanya kesenjangan komunikasi juga antara sumber daya manusia lokal dan sumber daya manusia asing. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat benturan kepentingan pada grup perusahaan, dan yang keempat yaitu adanya ketergantungan pada konsesi yang diberikan oleh pemerintah, dan yang terakhir yaitu bahwa perusahaan ini merupakan industri yang rentan terhadap isu lingkungan. Hasil penyampaian ulasan dan analisis kami terkait PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Hasil analisis dan ulasan kami. Selamat menyaksikan.